19 Januari esok akan memasuki masa gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Meskipun kedua belah pihak telah menyepakati gencatan senjata, namun situasi ini tak lantas menghentikan serangan di jalur Gaza hingga ratusan warga harus meregang nyawa. Lantas apakah besok perdamaian di jalur Gaza akan benar-benar terjadi? Kita akan bahas sore hari ini bersama Marisa Noriti, petugas penghubung Mercy di Gaza. Namun Mbak Marisa sepertinya masih dalam waktunya, masih akan bergabung dengan kita sesaat lagi, tapi kita sudah bergabung dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Selamat sore, Prof. Hikmah. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Oke, Prof. Hikmah, yang juga membingungkan masyarakat ya, ini untuk orang awam terutama, ketika akhirnya gencatan senjata telah disepakati meskipun baru berlangsung esok tanggal 19, apakah secara hukum internasional sebenarnya Israel ini masih boleh melancarkan serangan ke jalur Gaza? Ya, secara teknis memang masih diperbolehkan karena mereka menyepakatinya bahwa gencatan senjata akan berlaku pada hari Minggu pukul 00 setempat ya. Nah, ini yang tentunya bermasalah menurut saya. Bermasalahnya karena di Palestina, di Gaza, masyarakat sudah menyambut baik ya, tetapi mungkin saja dari militer Israel mengatakan bahwa ini kan masih belum berlaku karena belum hari Minggu jam 00, sehingga mereka terus melancarkan serangan. Yang saya sangat sesalkan adalah kalau misalnya serangan ini dianggap ya untuk mengejar jam 00 itu dia akan lakukan apapun, termasuk melakukan serangan terhadap rakyat sipil. Nah, Oke. ini yang tidak boleh kalau misalnya seperti itu. Nah, oleh karena itu menurut saya Amerika Serikat perlu mengingatkan kepada Israel bahwa untuk supaya menjaga kondusivitas dari masyarakat Palestina di Gaza, ya, supaya mereka tidak terganggu dengan keriaan mereka yang akhirnya adanya gencatan senjata ini, mereka memberitahu kepada Israel agar tidak melakukan serangan-serangan tersebut dan betul-betul sudah mulai mengakhiri, karena dari Hamas mereka juga sudah tidak lagi melakukan serangan ke Israel seperti itu. Oke, tapi Prof. Hikmah, kalau kita berkaca dari perang-perang yang lainnya yang saat ini sudah akhirnya mencapai kesepakatan damai begitu, umum tidak sih ketika sudah ada deklarasi gencatan senjata tapi masih ada jeda, lalu intensivitas dari serangan itu justru malah dinaikkan? Ini umum tidak terjadi sebenarnya? Ya, ini memang ada dua sisi ya. Jadi ada yang memang melakukan serangan-serangan itu seperti yang Israel lakukan karena dia tahu bahwa mulai berlakunya gencatan senjata itu jam tertentu, Iya. waktu hari tertentu. Mhm. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa untuk menjaga kondusivitas ya sudah mulai dikurangi intensitasnya ini. Nah, ini yang memang ada dua approach, tetapi sekali lagi yang kita Oke. sayangkan adalah situasi yang tidak kondusif gitu. Baik, Prof. Hikmah sekarang sudah bergabung bersama kami, ada Mbak Marisa ya di Gaza. Kita akan sapa terlebih dahulu Mbak Marisa. Selamat sore waktu Indonesia, apa kabar? Selamat sore Mbak, Alhamdulillah baik. Baik, alhamdulillah. Mbak Marisa, jadi begini, ketika hari Rabu kemarin sudah diumumkan ada deklarasi gencatan senjata antara Israel dan juga Hamas, ini kan kita mengetahui informasinya tetap ada serangan ya dari pihak Israel. Bisa digambarkan seperti apa serangan dari Israel yang terjadi di jalur Gaza dan kondisinya seperti apa di sana? Ya, baik, ya benar sekali. Sejak kesepakatan gencatan senjata diumumkan Rabu kemarin di tanggal 15 Januari, bisa saya bilang belum ada dampak yang signifikan terhadap perbaikan situasi di Gaza. Hmm. Israel tetap melakukan penyerangan dan bahkan telah membunuh 122 orang warga Gaza dari sejak kesepakatan senjata diumumkan, dan 33 orang anak-anak menjadi korban juga, dan 33 wanita. Dan ini belum tercatat jumlah yang dibunuh oleh Israel di Gaza Utara seperti Beit Lahia dan Beit Hanun, karena memang tidak ada petugas di sana yang bisa membantu
evakuasi korban di sana. Dan bahkan kemarin hingga saat ini Israel masih menyerang Indonesia Hospital yang mengakibatkan satu pasien terluka. Jadi mereka menyerang lantai satu Rumah Sakit Indonesia, di mana di situ berdiam kurang lebih 20 pasien beserta tenaga medis dan anak-anak. Dan hingga pagi ini saya mendapatkan kabar dari tenaga medis yang masih ada di Indonesia Hospital, quadcopter dan tank-tank Israel masih berkeliaran di Bait Lahia dan melakukan penyerangan. Tidak ada satupun warga Gaza Utara yang berani keluar rumah saat ini. Oke, Mbak Marissa, begini, dengan serangan-serangan yang terjadi, ini pastinya kan akan mempengaruhi kondisi mental dari masyarakat di jalur Gaza. Mereka mengetahui bahwa ada informasi mengenai gencatan senjata yang sebenarnya bisa sedikit melegakan, tapi serangan masih sangat masif. Kondisi mental Ya. mereka sebenarnya seperti apa di sana? Apakah sudah merasa ada kelegaan atau masih sangat was-was? Ya, hingga saat ini mereka masih sangat was-was. Bahkan sebenarnya perayaan di hari Rabu kemarin itu jika dibandingkan dengan perayaan sebelumnya itu tidak sebesar perayaan-perayaan sebelumnya. Dan mereka masih waspada karena masih ada penyerangan ke tenda-tenda pengungsian. Jadi saat ini mereka memilih untuk bertahan di tenda masing-masing, belum ada yang memilih untuk bergerak kembali ke rumahnya, seperti itu. Oke, baik. Saya ke Prof. Hikmah kembali. Prof, dengan tadi kondisi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Marissa, ini serangan masih sangat intensif di jalur Gaza. Saya juga mengutip pernyataan dari PM Israel, Benyamin Netanyahu, yang mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa melanjutkan agresi dengan bantuan dari Amerika kalau saja gencatan senjata fase 2 ini tidak tercapai. Nah, ini pernyataan yang membuat banyak orang meragukan keseriusan dari Netanyahu melakukan gencatan senjata. Pendapat Anda bagaimana? Seserius apa Netanyahu dalam melakukan gencatan senjata? Ya, ini ada dua kemungkinan. Memang keraguan dari masyarakat internasional bahwa ini akan bisa terjadi ya, meskipun sudah ada kesepakatan. Karena ini kan fase pertama ini 6 minggu. Nah, jadi orang akan bertanya-tanya kenapa Perdana Menteri Netanyahu mengatakan seperti itu. Tapi ini juga bisa dijadikan semacam ancaman bagi Hamas gitu ya oleh Perdana Menteri Netanyahu bahwa kalau misalnya Hamas melakukan pelanggaran maka bukannya tidak mungkin Israel akan melakukan serangan kembali dan kemudian kita tahu tanggal 20 Januari Donald Trump akan dilantik menjadi presiden dan kalau kita lihat apa yang seringkali disampaikan oleh Donald Trump, bukannya tidak mungkin Hamas itu akan diserang oleh Amerika Serikat karena sebelumnya Donald Trump mengatakan kalau sampai belum ada ceasefire antara Israel dengan Hamas, maka Amerika Serikat yang akan melakukan serangan ke Hamas. Bahkan tidak hanya Hamas mungkin, tetapi juga ke Iran. Nah, ini yang menjadi semacam ancaman ya dari pihak Benyamin Netanyahu terhadap Hamas untuk mereka mau benar-benar menjalankan kesepakatan gencatan senjata ini. Kalau tidak ya ini akan mereka akan menyerang. Jadi ini apakah ini sebenarnya keraguan atau sebenarnya sudah merupakan ancaman dari Netanyahu pada Hamas? Oke, tapi besok apakah Anda yakin akhirnya serangan-serangan akan benar-benar dihentikan dan juga apakah Anda yakin juga ini sandera-sanderanya akan dikembalikan dari kedua belah pihak? Ya, saya sih berharap ya bahwa tanggal 19 pukul 0 setempat maka tidak akan lagi ada serangan-serangan. Tapi yang saya khawatirkan bahwa sebenarnya ini cuma memberikan legitimasi bagi Israel dan Amerika Serikat di mata masyarakat internasional yang sudah menganggap bahwa ini sudah sangat berlebihan untuk mereka melakukan serangan kembali. Itu yang saya kalau misalnya ternyata dengan dalih apapun Israel mengatakan bahwa ada pelanggaran dari Hamas, nah ini yang saya khawatirkan serangan ke Gaza akan lebih besar lagi dan dibantu oleh Amerika Serikat yang tidak hanya membantu peralatan militer, tapi mungkin juga akan menurunkan pasukannya. Karena sekarang pemerintahan di Amerika Serikat berada di bawah Donald Trump
yang sangat berada di belakang Netanyahu, Mhm. dan kemudian juga Partai Republik yang selalu ideologinya adalah lebih baik kita berperang daripada kita berkompromi, tidak seperti Demokrat yang sebaliknya, seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Mbak Marissa. Mbak Marissa, ini kan kita tinggal menunggu 1 hari lagi ya menuju tanggal 19. Rencananya di fase 1 gencatan senjata ini akan ada penghentian serangan dan juga akan ada pengembalian sandera dari kedua belah pihak. Apakah sudah ada informasi atau sudah ada persiapan bagaimana jalannya pengembalian sandera di sana nanti? Sampai saat ini, saya belum melihat persiapan di lapangan, tetapi ada informasi bahwa pengumuman ceasefire besok, baik kedua belah pihak, pejuang dan penjajah Israel akan berhenti melakukan operasi militer pada waktu jam 8.30 pagi waktu Gaza, dan akan ada pembebasan sandera baik dari pihak Israel maupun dari pihak Hamas, dan diharapkan juga besok 600 truk bantuan kemanusiaan akan memasuki wilayah Gaza. Oke, tapi untuk informasi bagaimana tata caranya dan lain sebagainya itu belum ada hingga saat ini ya, Mbak? Belum ada. Tapi per hari ini apakah ada serangan lagi di sana, Mbak? Iya, ada. Baru saja mungkin 1 jam 2 jam yang lalu Mhm. ada penyerangan ke Al-Mawasi, Khan Yunis. Oke, ada korban jiwa di sana apakah sudah ada informasi? Iya, ada korban jiwa, saya kurang tahu jumlahnya berapa, tapi ada korban jiwa, ibu dan anak-anak yang dibawa ke rumah sakit saat ini. Oke, baik. Saya kembali ke Prof. Hikmah. Prof. Hikmah, dengan kejadian yang terjadi di Gaza saat ini, baru saja 1 jam lalu ada serangan. Apakah Anda melihat bahwa sebenarnya ini adalah taktik politis yang dilakukan di masa akhir kepemimpinan Joe Biden? Karena banyak sekali spekulasi dari masyarakat yang merujuk ke arah sana. Apakah Anda melihat hal yang sama? Ya begini, pada waktu perundingan yang dimediatori oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir, Amerika Serikat itu menurunkan 2 tim, Mhm. timnya Joe Biden dan timnya Donald Trump. Dan sepertinya timnya Donald Trump lah yang lebih dominan daripada timnya Joe Biden. Nah, kita tidak tahu, tetapi yang saya khawatirkan kalau timnya Joe Biden sebenarnya ingin benar-benar menghasilkan suatu gencatan senjata yang abadi lah gitu ya, yang long lasting. Mhm. Tapi kalau dari timnya Donald Trump, bukannya tidak mungkin yang dicurigai oleh masyarakat bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah taktik gitu ya, untuk memastikan bahwa akan ada serangan yang lebih besar, tapi mendapat legitimasi dari masyarakat internasional. Karena pada saat sekarang ini dunia mengkritik apa yang dilakukan oleh Israel yang didukung oleh Amerika Serikat. Oke. Bahkan mereka mengatakan bahwa ini sebenarnya sudah mengarah ke dugaan tindakan genosida. Nah, sementara pemerintah Amerika Serikat kan kita tahu selalu mendengungkan demokrasi, menghormati hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Sehingga kalau tidak ada upaya untuk melakukan gencatan senjata dan kemudian tidak ada pelanggaran terutama oleh Hamas gitu ya, maka dia tidak bisa punya legitimasi untuk tetap mendukung Israel melakukan serangan-serangan yang lebih besar. Karena bagi saya Israel itu merasa akan menang apabila Mhm. tidak ada pejuang Hamas di Gaza. Oke. Tidak ada pejuang Hamas, termasuk anak-anak harus dihabisi, wanita-wanita yang bisa melahirkan pejuang-pejuang Hamas sudah dihabisi, dan situasi di Gaza itu dipegang betul-betul oleh Israel, seperti Mhm. di tepi barat. Karena sekarang ini Gaza itu tidak 100% walaupun diduduki oleh Israel, tapi tidak 100% dalam kendali Israel, seperti itu. Oke, Prof. Hikmah, katakanlah besok ketika kesepakatan gencatan senjata akhirnya terlaksana begitu, ada salah satu pihak yang melanggar gencatan senjata dan kesepakatannya ini, apa konsekuensi yang harus diterima? Ya, yang pasti adalah kesepakatan itu akan tidak lagi ada. Mhm. Nah, repotnya itu begini, kalau misalnya yang melanggar Hamas, Mhm. maka Israel akan melancarkan serangan. Oke. Tapi Israel juga bisa melanggar juga. Mhm. Toh dia bilang
lewat gitu kalau misalnya salah langgar. Ya, dia lakukan lagi serangan-serangan. Ya, dan nantinya setelah Donald Trump menjadi presiden, justru Donald Trump akan berada di belakang Israel. Karena yang dikehendaki oleh Israel itu adalah tidak ada lagi di masa mendatang serangan dari Gaza ke Israel. Nah, Oke. kalau misalnya Israel tidak bisa menguasai Gaza 100% di tangan dia, maka ada kemungkinan suatu saat nanti di depan itu akan ada serangan. Mhm. Karena begini, masyarakat di Israel ada sebagian yang menentang Mhm. adanya gencatan senjata ini. Karena apa? Mereka merasa bahwa perang di Gaza itu sudah sedikit lagi dimenangkan oleh Israel, Baik, ya. baik. Sudah akan Oke, dikuasai itu Gaza. oke. Nah, itu. Oke, kita akan menunggu bagaimana kesepakatan gencatan senjata esok apakah akan benar-benar terjadi. Kita berharap ini adalah titik balik dari perdamaian yang bisa terjadi di jalur Gaza terutama. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini. Ada Mbak Marisa Noriti, petugas penghubung Mercy di Gaza. Sehat selalu Mbak, tetap berhati-hati. Dan juga ada Prof. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional UI. Terima kasih para narasumber, sehat selalu.